Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita masih akan membahas tentang Rempang, kawan-kawan. Iya, kasus agraria yang ada di Batam itu, Kepulauan Riau itu, saya pikir ini sangat meresahkan buat kita semua. Bagaimana tidak, terjadi banyak korban di sana. Dan saya pikir sejauh ini pemerintah belum secara serius menangani kasus tersebut. Saya pikir sampai kapan dibuat seperti itu? Sampai kapan? Sampai menunggu berapa korban yang jatuh hingga kemudian kasus ini menjadi isu internasional. Saya pikir ini menjadi catatan merah lagi buat Indonesia di dalam perbincangan internasional itu. Saya pikir ini yang perlu diperhatikan kawan-kawan. Coba kita bahas lagi tentang Rempang ini. Jangan sampai ada kaitannya dengan IKN. Jangan sampai misalnya ini karena pemerintah buru-buru untuk ingin menyelesaikan IKN, kemudian minta tolong kepada China minta Kepulauan Riau, kemudian tanda tangan. Jangan sampai ada yang seperti itu. Ini kan semuanya kita berdoa untuk tidak terjadi hal demikian. Maka dari itu coba kita bahas sedikit demi sedikit, dan sekali lagi tolong para pengaman di sana ya jangan berlaku kasar, sebab itu juga adalah saudara kita, itu juga adalah karib kita, warga kita semua. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini semoga lebih diperhatikan lagi. Kita sekarang membahas keinginan pejabat yang lebih sayang kepada investor asing daripada rakyat Melayu Rempang itu. Sebuah keputusan yang berbahaya dari pemerintah di dalam membangun. Namun hak rakyat setempat dihargai murah dengan relokasi yang tidak menunjukkan rasa keadilan. Beserta gila itu. Nah, yang baik, pemerintah kita bantu solusinya. Jangan main kasar dengan rakyat sendiri dong. Jangan seperti itu. Sekarang kita ke latar belakang sejarah dan letak geografi. Pulau Rempang adalah pulau kecil yang terletak di sebelah utara Pulau Batam itu. Pulau ini memiliki luas sekitar 2.600 hektar dan dihuni oleh 7.500-an jiwa di sana. Nah, mayoritas penduduk yang ada di Pulau Rempang adalah orang Melayu. Sekarang kita masuk konflik tanah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau berkaitan dengan rencana penggusuran 16 desa setempat yang notabene telah dilengkapi dengan semua fasilitas umum seperti puskesmas, masjid, jalan raya, pelabuhan, angkutan umum, lapangan sepak bola, bola basket, voli, jaringan listrik dan telepon di sana. Termasuk 10 unit, 3 unit SMP dan 1 unit SMA. Warga desa-desa tersebut akan dipindahkan ke tempat baru yang terletak di Pulau Galang itu. Sekitar 10 km dari Pulau Rempang, tempat tinggal baru tersebut akan dibangun oleh pemerintah Indonesia, di mana warga akan memiliki lahan untuk bertani juga mencari ikan. Namun, luas lahan tersebut diperkirakan lebih kecil dari lahan yang mereka miliki di Pulau Rempang. Selain itu kawan-kawan, warga juga akan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka di Pulau Galang. Pulau Galang adalah pulau kecil yang belum memiliki infrastruktur yang memadai. Mata pencaharian utama warga desa tersebut adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sebagian warga juga bekerja sebagai pedagang dan buruh bangunan. Penggusuran itu dilakukan demi pembangunan kawasan investasi terpadu Rempang Eco City di sana. Rempang tersebut diprakarsai oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam itu, PB Batam. Nah, warga Pulau Rempang menolak secara rencana penggusuran tersebut. Karena mereka merasa bahwa tanah mereka adalah milik mereka secara turun-temurun dan mereka memiliki hak untuk tinggal di tanah tersebut, kawan-kawan. Mereka juga khawatir bahwa penggusuran tersebut akan membuat mereka kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal.
Untuk diketahui, Pulau Rempang mulai dihuni jauh sebelum Republik Indonesia merdeka, yaitu sekitar abad ke-16 perkiraan itu. Ketika itu, Rempang masih menjadi wilayah kekuasaan Sultan Johor. Namun, BP Batam mengklaim bahwa tanah di Pulau Rempang adalah milik negara dan bahwa mereka memiliki hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pembangunan. Konflik tanah di Pulau Rempang semakin meruncing pada bulan Agustus 2023 kemarin kawan-kawan, ketika warga memblokade jembatan yang menghubungkan Pulau Rempang dengan Pulau Batam. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana penggusuran tersebut. Usaha yang akan dibangun di Pulau Rempang adalah kawasan investasi terpadu Rempang Eco City dengan nilai investasi yang dijanjikan adalah 381 triliun rupiah. Luas lahan yang diklaim PT Makmur Elograha atau PT MEK ini adalah sekitar 1.990 hektar atau sekitar 76% dari luas Pulau Rempang. Luas ini meliputi lahan pemukiman penduduk, lahan pertanian, dan lahan hutan. Di lahan seluas itu, Rempang Eco City akan membangun kawasan industri perdagangan, wisata, dan pembangkit energi terbarukan. Kawasan industri akan menjadi tempat berdirinya berbagai pabrik termasuk industri manufaktur, pengolahan, dan industri jasa. Kawasan perdagangan akan menjadi tempat berdirinya berbagai pusat pembelanjaan, kantor, hotel. Adapun kawasan wisata adalah tempat berdirinya berbagai objek wisata termasuk pantai, hutan, dan taman. BP Batam telah menawarkan ganti rugi kepada warga Rempang berupa uang tunai, rumah, dan lain. Untuk rumah, warga diberikan tipe 45 dengan luas lahan 500 meter persegi. Nilai rumah diperkirakan 120 juta. Untuk lahan, warga akan diberikan lahan seluas 500 meter persegi. Nilai lahan diperkirakan 50 juta. Selain itu, harga juga diberikan uang tunai sebesar 50 juta per keluarga. Bila ditotalkan, setiap warga diperkirakan akan menerima 220 juta rupiah per keluarga untuk sekitar 2.000-an keluarga. Ganti rugi PT Rempang Eco City adalah sekitar 400 miliar. Namun warga Rempang menolak ganti rugi tersebut. Mereka menuntut hampir 1 triliun alias hampir 2 kali lipat dari permohonan tersebut. Dengan melihat gambaran itu, kita pasti terkejut betapa kecilnya kompensasi yang diberikan kepada ribuan orang yang terdampak. Apa artinya 1 triliun untuk berinvestasi bernilai 381 triliun? Bayarlah 1 triliun itu murah kok. Nilainya bagi investor dan bagi pengusaha, bagi penguasa, pemerintah itu pejabat. 1 triliun itu berapa sih? Ganti aja lah, kasihlah ke warganya. Yang digaji itu ya siapa yang gaji kalian? Para pejabat kalau bukan rakyat. Murah. Kemudian kenapa mesti diperselisihkan itu? Ganti rugi di atas belum lagi mencakup resiko ancaman kehilangan mata pencaharian di lokasi baru. Pulau Galang belum tentu tanahnya cocok untuk bercocok tanam. Petani Rempang harus beradaptasi kawan-kawan. Namun, apakah dengan tanah 1000-an meter persegi itu mereka bisa meletakkan hidup secara berkelanjutan? Ini yang menjadi pertanyaan besar kawan-kawan. Demikian juga dengan nelayan Rempang. Apakah di pelabuhan yang tersedia di Galang sudah setara dengan fasilitas yang tersedia di Pulau Rempang? Bagaimana dengan pasar, pedagang ikan, transportasi untuk ikan-ikan mereka? Proses transportasi terkait mata pencaharian dan seluruh kebiasaan yang ratusan tahun melekat di dalamnya jelas sangat beresiko. Apa jaringan pengamanannya? Apa jaringan pengamanannya itu kawan-kawan? Selain resiko terkait proses transformasi ekonomi, terdapat resiko berkenaan dengan transformasi kultur bila Rempang Eco City berkembang sesuai harapan. Ratusan ribu imigran akan mengalir masuk ke Rempang. Imigran tadi akan membawa budaya mereka sendiri dan bisa-bisa budaya Melayu akan menjadi minoritas atau mungkin budaya Melayu akan tenggelam dan terlupakan. Apa itu mau kalian wahai pejabat? Apakah mau kalian untuk menenggelamkan Melayu ini, suku Melayu ini, budaya Melayu ini?
Jadi wahai pemerintah, jangan meremehkan resiko-resiko atas penduduk Melayu tersebut. Jangan gunakan aparat yang kasar, pakai pentungan, gas air mata, banyak anak kecil di sana, kasihan. Dan mereka itu rakyat sendiri, bukan musuh, bukan penjahat. Pakai cara-cara elegan dan manusiawi dah. Oke? Jadi saya pikir hal-hal seperti itu perlu sekali lagi kembali diperhatikan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.